Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam renungan Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Kisahnya tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi hal menarik di sini, sebelum sampai pada peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ada hal yang penting bagi kita sekalian, adalah bahwa pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Berita-berita tentang Yesus. Berita-berita apakah itu? Kalau kita lihat dalam perikop-perikop sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, di sana Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa. Dia mengajar dalam bentuk perumpamaan, mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Tapi juga Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada para muridnya. Pengajaran-pengajaran yang juga ditujukan kepada orang banyak. Misalnya khotbah di bukit. Atau juga apa yang dilakukan oleh Yesus dengan satu tanda-tanda dan mukjizat yang begitu memukau banyak orang. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan membuat banyak orang heran dan kagum serta takjub atas kuasa-kuasa yang ada dalam dirinya. Cerita-cerita semacam ini sampailah ke telinga Raja Herodes. Dan ketika cerita ini sampai ke telinga Raja Herodes, mengingatkan Herodes akan Yohanes Pembaptis. Karena memang Herodeslah yang memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dan Herodes katakan, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Bagi Herodes, apa yang didengarkan tentang Yesus itu seperti apa yang dia alami bersama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia anggap sebagai nabi, seorang nabi. Orang-orang menganggapnya sebagai nabi. Dan apa yang dianggap oleh orang-orang ini ternyata memang dialami oleh Herodes. Karena Yohanes Pembaptis tidak segan-segan menegur Herodes atas kesalahan yang dilakukan dengan mengambil Herodias menjadi istrinya. Dan karena dia mengambil, tidak halal, dia katakan, Yohanes katakan, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istri. Karena Herodias ini dikatakan bahwa Herodias ini juga adalah istri Filipus, saudaranya. Jadi Yohanes menegur, dan keberanian Yohanes menegur ini menjadi suatu ungkapan yang mengantar Herodes pada satu titik di mana dia juga segan dengan Yohanes. Segan akan keberaniannya, segan akan kebenarannya, segan juga akan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dan pada titik inilah kita bersama-sama mengerti dan berusaha memahami bahwa Yohanes dengan kenabiannya mewartakan dengan sungguh-sungguh kebenaran Allah bagi siapa saja, termasuk bagi
Raja Herodes. Keberaniannya tanpa takut. Keberanian semacam ini juga nyata dalam diri Yesus. Keberanian untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang mementingkan hukum secara lahiriah misalnya. Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah ataupun menyembuhkan pada hari Sabat, ya. Atau ketika murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat dan diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus katakan di sana, yang kukehendaki pelajarilah firman, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Satu pewartaan yang radikal tentang cinta Tuhan. Pewartaan yang radikal tentang kasih. Nah, pewartaan semacam ini, yang radikal semacam ini, yang perlu juga untuk kita timba inspirasinya, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu dengan semangat kenabian untuk berani mengkritik, berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan. Bukan berarti bahwa kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan lama itu baik, tapi ada hal yang penting untuk ditegaskan di sana adalah semangatnya, spiritnya, kebenaran yang utama yang perlu untuk diangkat. Disinilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis, kita belajar juga dari Yesus, karena kuasa-kuasa kenabian itu justru ditampakkan kepada publik, termasuk sampai ke istana kerajaan. Akhir-akhir ini banyak yang berpolemik terkait dengan kritik-kritik yang disampaikan pada pemerintah. Misalnya, kritik-kritik itu baik, tapi memang kadang-kadang juga memang perlu ada landasan cinta kasih di sana. Dengan landasan dan semangat cinta kasih, maka yang kita utamakan adalah suatu perbaikan dan bukan satu permusuhan atau kebencian. Mari bersama-sama kita menimba kekuatan dan kuasa Yesus, kuasa seorang nabi dalam pewartaan kesaksian kehidupan kita setiap hari dalam mengupayakan dunia yang berkembang dalam cinta kasih. Semoga demikian. Amin.